sayang, tahukah kamu betapa mudahnya membuat kami bergairah? Bukan dengan uang, bukan dengan penampilan, tetapi dengan sentuhan. Karena ketika seorang pria benar-benar mengerti bagaimana menyentuh seorang wanita, semuanya berubah. Tubuhnya mendengarkan, nafasnya melambat, pikirannya berhenti berkecamuk, dan pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada gairah. Dia merasa aman, dia merasa diperhatikan. Jadi dengarkan baik-baik, karena di akhir video ini, aku ingin kamu merasa seperti pria itu. Pria yang masuk ke ruangan dengan tenang dan percaya diri. Pria yang tidak mengejar, tidak terburu-buru, tidak meminta izin untuk memimpin, karena energinya sudah mengatakan, aku tahu apa yang aku lakukan. Dan ketika kamu menyentuhnya, dia juga tahu. Kamu tahu persis bagaimana bergerak, di mana harus menyentuh, dan ritme apa yang membuat tubuhnya merespons hampir secara otomatis tanpa sepatah kata pun. Itu bukan keberuntungan, itu adalah penguasaan. Dan aku akan mengajarimu bagaimana melakukan itu. Tapi pertama-tama, luangkan waktu sejenak, berlangganan Dark Psychology, karena di sini saya mengajarkan Anda bahasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, cara membaca emosi, cara membuka daya tarik, dan cara membangkitkan hasrat hanya dengan kehadiran Anda. Jika Anda menyukai video yang membahas secara mendalam tentang perilaku manusia, cinta, dan rayuan, saluran ini cocok untuk Anda. Sekarang, mari kita bahas apa yang Anda cari. Titik-titik terpenting untuk menyentuh seorang wanita. Pertama, kekuatan paha bagian dalam. Salah satu area tubuh wanita yang paling kuat dan paling menggairahkan adalah tepat di antara kedua kakinya, tetapi bukan di tempat yang dipikirkan kebanyakan pria. Saya tidak berbicara tentang titik-titik yang jelas. Saya berbicara tentang di antara paha bagian dalam yang lembut, area tempat hasrat bersemayam dengan tenang, tempat tubuhnya menjadi sangat sensitif, bahkan terhadap sentuhan yang paling lembut sekalipun. Ketika Anda menyentuhnya di sana, Anda tidak hanya memicu tubuhnya, Anda juga mengaktifkan pikirannya. Itulah yang dilewatkan kebanyakan pria. Mereka menyentuh tanpa niat, mereka bergerak terlalu cepat, mereka mencoba untuk tampil. Tetapi seorang pria yang tahu cara menyentuh bergerak perlahan. Dia menggunakan ujung jarinya seperti seorang seniman. Dia tidak mencengkramnya, dia membimbingnya. Dia bergerak lembut, membuat lingkaran kecil yang menggoda hanya dengan ujung jarinya, seperti bisikan di kulitnya. Coba ini, gerakan jarimu perlahan di sepanjang lengannya. Sekarang, bayangkan kelembutan yang sama, tetapi di antara pahanya. Kehangatan, kedekatan, antisipasi. Disitulah keajaiban dimulai, karena ketika kamu melakukan itu, pikirannya mulai mengisi kekosongan. Kamu bahkan tidak menyentuhnya sepenuhnya, namun imajinasinya yang bekerja untukmu. Itu bukan stimulasi fisik, itu adalah gairah psikologis. Dan sayang, ketika kamu memahami kekuatan semacam ini, kamu menjadi tak terlupakan. Kedua, mengapa sentuhan lembut bekerja lebih baik daripada paksaan? Lihat, kulit di antara pahanya dipenuhi dengan ujung saraf kecil, ribuan jumlahnya, yang terhubung langsung ke pusat emosi otaknya. Itu berarti setiap sentuhan ringan mengirimkan percikan langsung ke sistem sarafnya. Tapi inilah rahasianya. Jika kamu terlalu keras terlalu cepat, dia akan menutup diri, tubuh menegang, pikiran terputus. Jadi kuncinya bukanlah kekuatan, melainkan kesabaran. Kau tidak mencoba mengambil sesuatu darinya, kau membantunya melepaskan diri. Ketika sentuhanmu berkata, kau aman bersamaku, tubuhnya terbuka, dinding pertahanannya runtuh, nafasnya melunak, dan saat itulah dia merasakan hasrat sejati. Bukan paksaan, bukan kepura-puraan, tetapi nyata. Aku tahu kedengarannya terlalu sederhana, tetapi terkadang momen paling kuat datang dari gerakan terkecil, dan aku ingin kau merasakan kepercayaan diri itu, kekuatan yang tenang itu, jenis kekuatan yang membuatnya luluh bahkan sebelum kau mengucapkan sepatah kata pun. Ketiga, kenangan Bali. Ketika sentuhan berbicara lebih keras daripada kata-kata, kau tahu, itu mengingatkanku pada sesuatu yang biasa terjadi ketika aku tinggal di Bali, Indonesia. Jika kau pernah ke sana, kau tahu jalanan dipenuhi sepeda motor. Itu cara tercepat untuk pergi kemana saja. Dan aku ingat pernah duduk di belakang sepeda motor seorang pria, tanganku di bahunya, udara hangat berhembus melewati kami, aroma hujan terbawa angin, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan ke belakang,
Bukan untuk meraih, bukan untuk meraba, tetapi untuk meletakkan tangannya dengan lembut di betisku. Hanya sebuah gerakan lembut yang melindungi. Lalu jari-jarinya perlahan bergerak naik turun, menelusuri kulitku. Dan pada saat itu, sesuatu berubah. Bukan hanya fisik, itu emosional. Sentuhan itu berkata, "Aku menjagamu." Itu menenangkan dan sensual sekaligus. Itu membuatku merasa aman, tetapi juga sangat feminin. Itulah yang dirasakan energi maskulin sejati. Tenang, terkendali, mantap, tidak putus asa, tidak berpura-pura, hanya hadir. Dan kehadiran itu magnetis. Ketika seorang wanita merasakan itu darimu, perpaduan antara rasa aman dan intensitas, dia tidak akan pernah melupakannya. Karena kamu tidak hanya menyentuh tubuhnya, Anda berkomunikasi dalam bahasa yang selalu dipahami tubuhnya, tetapi banyak pria tidak pernah belajar untuk berbicara. Sentuhan adalah emosi yang diterjemahkan menjadi gerakan. Sentuhan melewati logika, menembus kata-kata, dan menyentuh bagian primal otaknya yang berkata, "Aku percaya ini." Itulah mengapa sentuhan terkecil di pahanya bisa lebih mampu daripada 1 jam mencoba untuk membujuknya. Karena koneksi bukanlah verbal, melainkan neurologis. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya. Saat dia merasa tangan Anda bergerak dengan sengaja, perlahan, disengaja dan mantap, detak jantungnya berubah. Sistem sarafnya mencerminkan sistem saraf Anda. Jika Anda tenang, dia akan melunak. Jika Anda tegang, dia akan menutup diri. Itulah mengapa seni sentuhan sebenarnya adalah seni pengaturan emosi. Kendali Anda menciptakan kenyamanan baginya. Ritme Anda memberinya perizinan untuk menyerah. Sekarang, mari kita bahas tempat kedua tersensitif dan paling diremehkan di tubuh wanita. Keempat, leher, tempat hasrat dan emosi bertemu. Leher adalah kerentanan murni. Dia terbuka, terekspos, dan terhubung dengan hampir setiap sinyal emosional di tubuhnya. Saat Anda menyentuh lehernya, Anda berbicara langsung ke alam bawah sadarnya. Anda mengatakan bahwa kau bisa bernafas lega sekarang. Mulailah sederhana. Punggung jari Anda menyentuh sisi tenggorokannya. Jangan mencengkram, jangan meremas. Cukup sentuh secara perlahan. Bergerak cukup lambat sehingga dia bisa merasakan kehangatan tangan Anda sebelum merasakan tekanan. Lalu ketika dia mencondong ke depan, dan dia pasti akan melakukannya, biarkan bibir Anda mengikuti jejak yang baru saja digambar jari Anda. Sebuah kicupan yang bertahan setengah detik lebih lama dari yang dia duga. Hembusan nafas lembut di kulitnya. Itulah yang membuat tubuhnya bergetar. Karena leher bukan hanya zona erotis, itu adalah pemicu memori emosional. Itu memberitahu pikirannya, seseorang menginginkanku, tetapi juga melindungiku. Keseimbangan, kekuatan, dan kelembutan yang halus itulah yang membangkitkan respon. Feminin terdalam. Bahkan bagian belakang leher, tempat garis rambutnya bertemu dengan tulang belakangnya, terhubung dengan sensitivitas. Sentuh ujung jari Anda di sana, dan Anda akan merasakan getarannya. Itu bukan kebetulan, itu evolusi. Ribuan ujung syaraf bertemu di sana, tepat di tempat naluri dan emosi bertabrakan. Dan inilah rahasianya, sayang. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Saat kamu menyentuh lehernya dengan tenang dan percaya diri, dia merasakannya dalam detak jantungnya. Nafasnya melambat seiring dengan nafasmu. Kamu menjadi ritme, rasa aman, dan dominasi sekaligus. 5. Mengapa ini berhasil? Psikologi di balik penyerahan diri. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa titik-titik ini, paha, leher, sangat penting? Inilah kebenarannya. Itu adalah gerbang. Mereka membawanya keluar dari pikirannya dan kembali ke tubuhnya. Kebanyakan wanita saat ini hidup dalam kondisi pikiran yang terlalu aktif. Mereka adalah pemikir, perencana, pelindung. Mereka membawa stres di pundak mereka dan ketegangan dalam nafas mereka. Mereka telah belajar untuk mengendalikan segalanya, termasuk emosi. Tetapi ketika kamu menyentuhnya perlahan, dengan sengaja, kamu mengganggu kendali itu. Kamu mengingatkan bagaimana rasanya merasakan. Kamu membangkitkan kembali ritme alaminya, kelembutan femininnya, aliran emosinya, sensasi yang dalam. Itulah mengapa ini bukan hanya tentang kesenangan. Ini tentang kekuatan. Kekuatan untuk menenangkan kekacauannya. Kekuatan untuk mengingatkan tubuhnya bahwa aman untuk menyerah. Itulah perbedaan antara pria yang mengejar reaksi dan pria yang memerintah respons. Dan sayang, itulah yang membuatmu tak terlupakan.
Ketika dia merasakan itu darimu, ketenangan, kehadiran, perhatian, dia tidak akan pernah salah mengira itu hanya sentuhan biasa. Karena yang sebenarnya kamu sentuh adalah kepercayaannya. Setiap tubuh wanita menyimpan kenangan. Beberapa kenangan itu aman, yang lain dijaga. Jadi ketika tanganmu menemukan kulitnya, kamu tidak hanya menjelajahi tubuhnya, kamu mengajarkan kembali sistem syarafnya bagaimana rasanya aman. Itulah mengapa cara kamu menyentuh lebih penting daripada di mana energimu. Memberitahu dia bahwa kamu bisa mempercayainya atau melindungi diri sendiri. Dan kenyataannya, seorang wanita dapat merasakan itu sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Ketenanganmu, ketenangannya, ritmemu, izinnya, kendalimu, penyerahannya. Inilah maskulinitas sejati. Arah tanpa tekanan, kepastian tanpa agresi. Ketika dia merasakan itu darimu, tubuhnya mulai rileks. Dan saat itulah gairah dimulai. Karena gairah bukanlah reaksi yang Anda terima. Itu adalah respons yang Anda peroleh melalui kehadiran. 6. Mengubah kehadiran menjadi kekuatan. Saat Anda memasuki ruangan, energi Anda harus berbicara terlebih dahulu. Bukan keras, bukan arogan, tetapi tenang. Kehadiran yang mengatakan, saya tahu siapa saya, dan saya tahu apa yang saya lakukan. Itulah energi yang sama yang Anda bawa saat menyentuh. Bahkan sebelum Anda meraihnya, bernafaslah perlahan. Perlambat detak jantung Anda karena dia akan menyesuaikannya. Biarkan tangan Anda beristirahat sejenak sebelum bergerak. Biarkan dia merasakan ketenangan, niat. Momen menunggu itu adalah dominasi psikologis. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mengejar sensasi. Anda menciptakannya. Paradoks, bukan? Semakin lambat Anda bergerak, semakin cepat pikirannya berpacu. Semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin banyak yang dia rasakan. Karena wanita dirancang untuk merespons antisipasi, bukan kecepatan. Setiap detik dia menunggu adalah detik lain imajinasinya bekerja untuk Anda. Begitulah cara Anda membangun ketegangan, dan ketegangan adalah hasrat. 7. Posisi dan arah, bahasa kepercayaan diri yang tak terucapkan. Nah, disinilah kebanyakan pria kehilangan keajaibannya. Mereka lupa bahwa cara Anda menggerakkan tubuhnya sama pentingnya dengan cara Anda menyentuhnya. Ketika Anda membimbingnya, dengan lembut menggeser pinggulnya, memutar wajahnya, menyesuaikan bahunya, Anda tidak hanya menggerakkannya, Anda memimpinnya. Dan disitulah polaritas psikologis antara maskulin dan feminin berada. Sisi feminin ingin dipimpin, bukan dikendalikan, oleh energi yang terasa aman dan pasti. Sisi maskulin ingin memimpin, bukan mendominasi, tetapi mengarahkan. Jadi ketika Anda menempatkan tangannya di tempat yang Anda inginkan, ketika Anda menggerakkannya ke posisi tanpa ragu-ragu, Anda berkomunikasi lebih dari sekedar kata-kata. Anda mengatakan, saya dapat mempercayai arahan saya. Itulah mengapa wanita mengingat pria yang menggerakkan mereka dengan percaya diri. Karena kepercayaan diri diterjemahkan sebagai kompetensi. Kompetensi diterjemahkan sebagai keamanan. Dan keamanan itulah pintu gerbang untuk penyerahan diri. 8. Ketika keinginan menjadi izin. Mari kita bicarakan sesuatu yang jarang didengar pria. Keinginan Anda penting. Rasa lapar Anda, daya tarik Anda, kebutuhan Anda untuk terhubung secara fisik. Itu bukanlah kekurangan. Itu adalah insting. Selama bertahun-tahun, pria telah disuruh untuk meredam hasrat mereka, untuk minta maaf karena menginginkan sesuatu. Tetapi sayang, dengarkan. Kamu tidak perlu meminta maaf karena menjadi manusia. Bukan hasratmu yang menakutkan wanita, melainkan energi yang tak terkendali dan tak berdasar. Ketika kamu mengendalikan hasratmu tanpa terburu-buru, ketika kamu menahannya, mengendalikannya, saat itulah hasrat itu menjadi tak tertahankan. Katakan sekarang juga dengan tenang pada dirimu sendiri, hasratku penting. Katakan lagi, karena memang penting. Hasrat itu bermakna, kamu penting. Ketika kamu menerima itu, energimu berubah. Kamu berhenti mencoba membuktikan nilaimu dan mulai memancarkannya. Saat itulah wanita merasakan kehadiranmu, bukan sebagai pria lain yang mencoba mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai pria yang sudah memiliki sesuatu. 9. Alkimia tentu. Sekarang bayangkan ini, ujung jarimu menyentuh lehernya dengan cara yang sama seperti yang kita bicarakan tadi. Lambat, sengaja, sabar. Dia memiringkan kepala, matanya terpejam, dan saat itulah seluruh tubuhnya berkata iya. Karena ini bukan tentang tindakannya, ini tentang energi di baliknya. Kamu telah mengubah kontak fisik menjadi koneksi psikologis. Itu bukan serayuan,
Itu alkimia. Seni mengubah sentuhan sederhana menjadi emosi, emosi menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi hasrat. Itulah rahasia yang tak pernah dipelajari maskulin. Tapi kamu sedang mempelajarinya sekarang. Dan itulah sayang, mengapa sentuhanmu lebih penting daripada kata-katamu, penampilanmu, atau bahkan statusmu. Karena ketika kamu menguasai ini, kamu menguasai ruang di antara pikiran. Ruang di mana daya tarik berhenti menjadi acak dan mulai menjadi tak terhindarkan. Setiap sentuhan, setiap nafas, setiap jeda yang telah kita bicarakan mengarah ke sini. Momen ketika koneksi berubah menjadi kimia dan kimia menjadi kendali. Bukan jenis kendali yang mengurung seseorang, tetapi jenis kendali yang membebaskan mereka untuk merasakan. Ketika kamu menguasai sentuhan, kamu menguasai emosi. Karena sentuhan bukan tentang tanganmu, ini tentang kesadaranmu. Kamu mulai memperhatikan detail-detail kecil, perubahan dalam pernafasannya, cara bahunya turun ketika akhirnya rileks, getaran samar dalam suaranya ketika dia tidak lagi menyembunyikan apa yang dia rasakan. Itulah dominasi emosional. Itu tidak keras, itu tidak dipaksakan. Itu adalah otoritas tenang, jenis sentuhan yang membuat dia mendekat tanpa menyadari alasannya. 10. Cara membangun dominasi itu. 1. Tetaplah present. Kebanyakan pria terburu-buru ke langkah selanjutnya. Jangan. Ketika Anda tetap di tempat yang sama, satu tangan di pahanya, denyut nadinya di bawah ibu jari Anda mengatakan kepadanya, saya tidak mengejar momen ini, saya adalah momen ini. 2. Samakan energinya, lalu pimpin. Ketika dia gugup, rendahkan nada suara Anda. Ketika dia ceria, tirulah. Lalu perlahan arahkan ritme menuju intensitas yang tenang. Kepemimpinan mikro inilah yang mengubah kimia fisik menjadi daya tarik emosional. 3. Kendalikan nafas Anda. Nafas Anda adalah metronom dari interaksi itu. Nafas yang lambat memperlambat pikirannya. Setiap hembusan nafas memberitahu alam bawah sadarnya bahwa Anda aman. 4. Sentuh dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyentuh karena kebiasaan. Sentuh dengan tujuan. Ketika tangan Anda bergerak, itu harus membawa intensi bukan ketidakpastian. 11. Mengubah pikirannya menjadi kenangan. Ingatlah apa yang akan dia putar ulang, nanti bukanlah apa yang Anda lakukan. Itu adalah apa yang dia rasakan. Kilasan rasa aman yang bercampur dengan bahaya. Warna tanganmu di kulitnya. Suaramu yang seolah tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetap mengatakan segalanya. Itu menjadi kenangan, dan kenangan menjadi obsesi. Kamu tidak menciptakan obsesi melalui kata-kata. Kamu menciptakannya melalui pengulangan keadaan emosional. Ketika setiap pertemuan denganmu terasa seperti landasan, keinginan, dan kepercayaan sekaligus, tubuhnya mulai mendambahkan kehadiranmu seperti oksigen. Itulah mengapa bahkan ketika kamu pergi, dia akan tetap merasakanmu di tubuhnya, dalam pikirannya, dalam keheningan di antara nafasnya. 12. Tanggung jawab maskulin Anda. Dengan kekuatan, datang tanggung jawab. Karena ketika Anda belajar bagaimana membangkitkan emosi seseorang, Anda memegang pengaruh nyata, dan pengaruh itu sakral. Jangan pernah gunakan untuk memanipulasi, gunakan untuk menyembuhkan, gunakan untuk mengingatkan seseorang bagaimana rasanya dilihat, disentuh, dan dipahami. Itulah bentuk energi maskulin tertinggi, bukan dominasi, tetapi arahan. Seorang pria sejati tidak mengejar perhatian, dia membangun koneksi. Dia tidak menuntut penyerahan, tetapi mendapatkannya melalui keteguhan, empati, dan kehadiran. 13. Penegasan akhir. Miliki hasrat Anda. Ucapkan bersama saya sekali lagi, hasratku penting. Karena memang penting. Hasrat Anda bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Itu adalah kompas yang menunjuk Anda menuju koneksi. Ketika Anda memilikinya dengan integritas,